Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Saudara Yan Xiao, jangan bunuh dia. Setelah teriakan ini terdengar, tidak hanya Xiaoyan, tapi bahkan Muhan yang wajahnya saat ini pucat merasa terkejut di dalam hatinya. Siapa di kota kuno ini yang akan membela dia? Muhan yang merupakan sosok tinggi dan perkasa di masa lalu telah menggunakan statusnya untuk menyakiti banyak orang di kota kuno. Namun karena kekuatan yang terakhir, semua orang hanya bisa menelan amarah mereka. Oleh karena itu cukup banyak orang yang hadir diam-diam bersukacita saat melihat Muhan akan mati di tangan Xiaoyan. Tapi di saat-saat terakhir itu, sebenarnya ada orang yang berteriak menghentikan tindakan Xiaoyan. Pada saat ini selain penatua Suan, hanya Xiaoyan yang tahu siapa pemilik suara ini. Pemilik suara ini adalah Luo Jin. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia berbalik dan dengan kejam menendang dada Muhan. Muhan menyemburkan darah segar dan terlempar karena tendangan Xiaoyan. Tetap di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Jika tidak, meskipun dia menghentikanku, aku akan tetap membunuhmu, ucap Xiaoyan. Di saat yang sama Raja Utara dan Xiao Jin bergegas mengunci Muhan. Ketika Muhan melihat Raja Utara dan Xiao Jin sekali lagi mengelilinginya, dia hanya bisa terbatuk tak berdaya. Xiaoyan menarik pandangannya dan sedikit mengernyit saat dia berbalik untuk melihat dari dalam penghalang cahaya hitam. Dia bisa merasakan Luo Jin ada di sana. Namun karena penghalang cahaya, dia tidak melakukan intervensi secara paksa. Dengan kendali pikiran Xiaoyan, penghalang cahaya di depan Luo Jin tiba-tiba membuka pintu masuk yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Mengambil langkah besar ke depan, Luo Jin memasuki jangkauan penghalang energi. Dan penghalang cahaya di belakangnya menutup kembali. Ketika dia tiba di depan Xiaoyan, Xiaoyan mengerutkan keningnya lalu berkata, "Apa yang terjadi? Kamu sebenarnya ingin melindunginya?" tanya Xiaoyan. Nada suaranya dipenuhi dengan kebencian. Jika Luo Jin tidak menghentikannya, Muhan saat ini sudah menjadi mayat. Mendengar ini Luo Jin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa agak tidak berdaya tentang arti kata-kata Xiaoyan. Dia secara alami tahu bahwa Xiaoyan sangat marah. Jika dia bisa, dia tidak akan keberatan dengan kematian Muhan. Namun Luo Jin tidak punya pilihan selain melindungi Muhan dalam situasi saat ini. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang ini. Namun ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu, ucap Luo Jin. Xiaoyan mengangkat alisnya dan sedikit mengernyit. Dia menatap Luo Jin di depannya dengan ekspresi ragu. Aku ingat kamu pernah memberitahuku bahwa kamu akan meninggalkan kota kuno dan memasuki wilayah barat setelah memasuki kolam petir kehampaan. Benar kan? Ucap Luo Jin. Ya, ucap Xiaoyan. Maka kamu juga harus tahu bahwa satu-satunya tempat di perbatasan barat daya yang memiliki formasi teleportasi adalah kota kuno. Sebagai master formasi peringkat 3, kendali formasi teleportasi dilakukan oleh Muhan, ucap Luo Jin. Apa? Tanpa dia, formasi teleportasi tidak dapat digunakan? Tanya Xiaoyan. Luo Jin mengangguk lagi. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung suram. Jika apa yang dikatakan Luo Jin benar, lalu jika dia membunuh Muhan, bukankah itu sama dengan memotong jalannya sendiri? Tidak bisakah kamu mengontrol formasi teleportasi dengan astrolabmu? Tanya Xiaoyan. Tidak mungkin. Astrolabku hanyalah sebuah cakram formasi yang rumit. Meskipun memungkinkanku yang bukan seorang master formasi untuk melepaskan formasi, itu hanya meminjam kekuatan astrolab. Itu tidak dapat memungkinkanku untuk mengontrol formasi sesuai keinginanku. Lagi pula jika seperti yang kamu katakan, maka semua master formasi di benua ini tidak ada gunanya, ucap Luo Jin. Xiaoyan tersenyum pahit dan tak berdaya. Namun dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. Jika aku mengingatnya dengan benar, formasi cakramu juga memiliki formasi teleportasi. Selama aku menggunakan formasi teleportasimu, bukankah masalahnya selesai? Ucap Xiaoyan. Percuma saja. Ini adalah formasi teleportasi provinsi. Kecuali jika seseorang adalah master formasi peringkat 5, tidak ada yang dapat dengan mudah membentuk formasi tersebut. Jangan berpikir bahwa Muhan mengendalikan formasi teleportasi setiap hari.
Faktanya dia hanyalah perwakilan dari formasi tersebut. Formasi ini telah ada selama ribuan tahun, ucap Luo Jin. Xiaoyan mengerti di dalam hatinya ketika dia berbicara sampai saat ini. Dari kelihatannya, sepertinya formasi teleportasi kota kuno tidak akan berfungsi tanpa Muhan. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengandalkan Muhan jika dia ingin pergi ke wilayah barat. Kemarahan di hati Xiaoyan tanpa sadar meningkat saat dia memikirkan Muhan. Dia telah mencapai tahap di mana dia tidak bisa lagi mentolerir orang ini, yang telah berulang kali mencoba merebut pil kesengsaraan kaisar miliknya. Namun dia tidak punya pilihan selain mempertahankan Muhan karena formasi teleportasi. Hal ini membuat Xiaoyan merasa dilema. Ngomong-ngomong, karena formasi teleportasi hanya membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya, kita hanya perlu mencari master formasi lain. Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja kan? Ucap Xiaoyan. Ketika dia mendengar ini, Luo Jin tidak bisa menahan tawa. Kamu benar, ini akan baik-baik saja selama ada seseorang yang mengendalikan formasinya. Namun kamu membutuhkan setidaknya master formasi peringkat 3 untuk mengendalikan formasi ini. Aku khawatir hanya ada segelintir master formasi dengan level ini di seluruh wilayah selatan. Di mana kamu mengharapkanku menemukan orang seperti itu? Ucap Luo Jin. Suasana di alun-alun menjadi sunyi saat kata-kata tersebut diucapkan. Xiaoyan dan Luo Jin saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala tanpa daya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dengan ekspresi ganas. Pukul dia! Kalahkan dia sekuat tenaga. Bahkan jika kalian tidak membunuhnya, kamu harus melumpuhkannya, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, scene diperlihatkan di kota kuno Persatuan Alkemis. Saat ini Xiaoyan dan kelompoknya sedang duduk di aula besar. Di luar aula, semua alkemis di Persekutuan Alkemis telah berkumpul. Semua orang menjulurkan kepala untuk melihat Xiaoyan di aula. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Dalam 2 tahun ini, Persekutuan Alkemis menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Darah baru telah meletakkan dasar yang baik untuk perkembangan asosiasi alkemis di masa depan. Sebagian besar dari mereka datang untuk Xiaoyan. Mampu mencapai prestasi luar biasa di usia muda adalah hal yang sangat jarang terjadi di kalangan alkemis. Di aula, Xiaoyan terpaksa duduk di kursi utama. Seharusnya itu adalah kursi Guli, tapi Guli bersikeras agar Xiaoyan duduk di sana dan menghancurkan semua kursi yang kosong. Xiaoyan tidak punya pilihan selain duduk. Hei, bocah nakal. Dulu ketika si tua Wei Yi masih ada, dia akan memanfaatkan ketidakhadiran kita untuk duduk di sana. Sebaliknya kamu tidak mau duduk meskipun aku maksamu, ucap Guli. Guli memutar matanya ke arah Xiaoyan dan memarahinya sambil tersenyum. Setelah kata-katanya dibunyikan, beberapa orang di aula langsung tertawa. Suasana tegang kembali menjadi santai. Xiaoyan tanpa daya tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia memandang Guli dan menyadari bahwa kulit Guli telah pulih dengan jelas. Di bawah pengaruh pil obat tingkat kaisar, meskipun tidak cukup untuk memulihkan kekuatan di tubuhnya dengan cepat, pil itu mampu menekan luka di tubuhnya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini membuat Guli merasa jauh lebih baik. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiaoyan, Guli akhirnya mengalihkan pandangannya dan menatap Luo Jin yang duduk di seberangnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda di hadapannya jelas tidak biasa. Hal yang mengejutkan adalah kekuatannya sebenarnya sudah mencapai bandi bintang 8 di usia yang begitu muda. Yang terpenting adalah pemuda di depannya ini sepertinya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiaoyan. Orang macam apa yang Xiao ini? Bonekanya menakutkan dan hewan peliharaannya menentang surga. Mengapa? Bahkan teman-temannya pun aneh dalam berkultivasi. Gumam Guli. Tentu saja itu karena Guli tidak tahu identitas asli Luo Jin, master muda pavilion awan tersembunyi. Hahaha. Aku begitu fokus mengobrol dengan Yan Xiao hingga aku hampir melupakan teman ini. Kuharap kamu tidak menyalahkanku, ucap Guli tersenyum meminta maaf pada Luo Jin. Melihat ini Luo Jin pun tertawa dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saudara Yan Xiao telah menghilang selama 2 tahun. Sekarang dia sudah muncul lagi. Wajar saja jika aku ingin ngobrol dengan dia. Belum lagi kamu. Bahkan aku pun merasakan hal yang sama, ucap Luo Jin. Suara tawa membuat suasana di aula menjadi lebih menyenangkan. Hehehe, setelah banyak bicara, aku masih belum tahu nama teman ini, ucap Guli menghadapi Luo Jin. Luo Jin juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Guli saat berbicara. Saya Luo Jin, ucap Luo Jin.
Guli dan Cilin di sampingnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu keduanya juga menakupkan tangan ke arah Luo Jin dan melaporkan nama mereka. "Adikku, kamu seharusnya bukan seseorang dari kota kuno kita kan?" ucap Cilin. Mendengar kata-kata tersebut, Guli pun menatap Luo Jin dengan wajah penasaran. Ketika Luo Jin mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Tatapannya beralih menatap Xiaoyan, yang saat ini duduk di kursi utama dan dengan paksa menahan senyuman dari sudut mulutnya. "Kalau begitu katakan padaku, apakah aku termasuk seseorang dari kota kuno atau tidak?" ucap Luo Jin menatap Xiaoyan. Guli dan Cilin sedikit mengangkat alisnya saat kata-kata ini diucapkan. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap arti kata-kata tersebut, Xiaoyan yang duduk di kursi utama tiba-tiba mengeluarkan suara "Ci". Wajahnya merah saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia melihat ke arah Luo Jin. Luo Jin mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Xiaoyan mengangguk. Dalam hatinya dia memahami niatnya. Melihat tindakan aneh keduanya, Guli dan Cilin mengerutkan alis mereka dengan erat. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Jika dua orang di depan mereka tidak mengatakan apapun, mereka tidak akan tahu persis apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Guli dan Cilin. "Presiden, menurutmu siapa orang paling misterius di kota kuno ini?" ucap Xiaoyan. Guli dan Cilin mengangkat alis dan saling memandang. Di saat yang sama keduanya diam-diam berpikir di dalam hatinya. Jika kita berbicara tentang orang paling misterius di kota kuno ini, tentu saja itu adalah Penatua Luo dari bagian selatan kota. Lagi pula dia telah berada di kota kuno ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kekuatan aslinya. Bahkan latar belakangnya sama sekali tidak diketahui, ucap Guli. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi mata Guli tiba-tiba membeku. Tatapannya langsung berbalik dan tertuju pada Luo Jin di seberangnya. Nama belakang Penatua Luo adalah Luo. Pemuda di depannya juga bermarga Luo. Mungkinkah? Sesaat kemudian, ekspresi Guli dan Cilin tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Luo Jin dengan tangan ditangkupkan. Xiaoyan dan Luo Jin saling memandang. Dari kelihatannya, kedua lelaki tua kecil ini seharusnya sudah menebak identitas Luo Jin sebagai pemimpin pavilion awan tersembunyi. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Saat Luo Jin hendak berdiri, kata-kata yang keluar dari mulut Guli dan Cilin seperti sambaran petir yang tiba-tiba menghantam mereka berdua, menyebabkan mereka hampir kehilangan keseimbangan. "Kami berdua menyapa Luo tua," ucap Guli dan Cilin. Kalimat ini sontak saja membuat Xiaoyan menyemburkan seteguk teh yang baru saja dia minum. Terlepas dari betapa misteriusnya identitas Luo tua, dia setidaknya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana Luo Jin muda di depannya bisa menjadi lelaki tua dengan wajah penuh kerutan dan rambut putih seperti Penatua Luo? Setelah batuk beberapa kali, Xiaoyan berburu mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja menatap mata Luo Jin. Keduanya saling memandang. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan tawa. Adegan ini menyebabkan ekspresi Guli dan Cilin menjadi sangat canggung. Pada saat ini mereka tidak perlu berkata apa-apa lagi untuk mengetahui bahwa penilaian mereka sepenuhnya salah. Tapi karena itu masalahnya, siapakah pemuda bermarga Luo di depan mereka? Lagi pula bahkan jika dia bukan Penatua Luo, berdasarkan nama belakangnya dan kultivasi yang menantang surga, kebanyakan orang akan berpikir bahwa Luo Jin adalah Penatua Luo. Sesaat kemudian, beberapa orang yang hadir menenangkan emosi di dalam hati mereka dengan susah payah. Saat itulah Xiaoyan perlahan mengangkat matanya yang hitam pekat. Tatapannya menatap Guli dan Cilin di bawah. Mengingat kejadian tadi, sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit. Dia ingin tertawa terbahak-bahak. Setelah menenangkan dirinya, ekspresi Xiaoyan kembali normal. Lalu dia perlahan tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi dia sebenarnya adalah pemimpin pavilion awan tersembunyi," ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan dan Luo Jin meninggalkan persekutuan alkemis, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini Xiaoyan sudah berada di pavilion awan tersembunyi. Xiaoyan dan Luo Jin duduk berhadapan. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu berkultivasi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kekuatanmu telah melonjak dari bandi bintang 3 menjadi bandi bintang 5. Dengan kecepatan kultivasimu yang menakutkan, aku takut bahkan di wilayah tengah tidak banyak orang yang bisa menandingimu," ucap Luo Jin. "Hah, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu berhasil meningkatkan kekuatanmu sebanyak 4 bintang dalam 2 tahun. Mungkinkah kamu berniat menghinaku?" ucap Xiaoyan.
Wajah Luo Jin memerah dan dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menjelaskan apapun. Namun Luo Jin dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa alasan dia mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 4 bintang selama 2 tahun ini itu berkat esensi giok kekaisaran surga yang dia peroleh dari serigala pemecah awan ketika dia bergandengan tangan dengan Xiaoyan saat itu. Luo Jin telah menyempurnakan energi esensi giok kekaisaran surga dalam 2 tahun ini. Itu sebabnya kekuatannya bisa meningkat begitu cepat. Dibandingkan dengan rasa sakit karena digigit petir yang harus ditanggung Xiaoyan, Luo Jin jauh lebih santai. Tentu saja ada untung dan ruginya. Sementara kekuatannya meningkat pesat, dia akan berada dalam periode penyesuaian untuk jangka waktu yang sangat lama. Kalau tidak, akan sangat sulit kekuatannya meningkat lagi. Namun Luo Jin tampaknya memiliki sikap acuh tak acuh terhadap hal ini. Ngomong-ngomong, kamu sudah memahami kekuatan teknik kehampaan. Katakan padaku, teknik kehampaan macam apa itu? Ini akan baik untukku. Seorang yang belum melakukannya. Aku belum memahami teknik kehampaan. Katakanlah untuk membuka mataku, ucap Luo Jin. Luo Jin sangat iri dengan hal itu. Teknik kehampaan tidak terbentuk melalui kultivasi. Jika seseorang ingin menggunakan kekuatan kehampaan, syarat pertama adalah memahami tahu kehampaan. Hahaha, keberuntunganku lumayan. Aku memahami jalan besar kehampaan, ucap Xiaoyan. Aku benar-benar tidak tahu perbuatan baik apa yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Berapa banyak karma baik yang telah kamu kumpulkan untuk benar-benar bisa memahami teknik kehampaan. Teknik kehampaan dikombinasikan dengan langkah pemusnah langit. Aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah kelas Dodie yang mampu mengejar kecepatanmu, ucap Luo Jin menatap Xiaoyan seolah sedang melihat monster. Ketika dia berbicara, nadanya mengungkapkan rasa iri yang dia miliki terhadap Xiaoyan. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan juga tidak berdaya. Dia merentangkan tangannya dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, setelah banyak bicara, mari kita bicarakan rencanamu selanjutnya. Sekarang kamu telah memasuki kolam petir. Apa rencanamu selanjutnya? Ucap Luo Jin. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam saat mendengar ini. Ekspresi wajahnya yang awalnya menunjukkan sedikit senyuman, perlahan-lahan memulihkan keseriusannya. Menurut rencana awalku, pertama-tama aku akan menuju wilayah barat, ucap Xiaoyan. Karena perbedaan jarak antar wilayah, Xiaoyan tidak dapat mengandalkan formasi transformasi di kota kuno untuk langsung mencapai wilayah utara. Oleh karena itu wilayah barat adalah tempat yang harus dia lewati dalam perjalanan ini. Luo Jin sedikit mengangguk. Dia juga memahami hal ini di dalam hatinya. Kalau begitu, maka kita bisa jalan-jalan bersama. Kebetulan ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di cabang pavilion awan tersembunyi di wilayah barat. Dengan cara ini, kita berdua bisa berjalan bersama lagi. Hehehe, ucap Luo Jin. Wajahnya dipenuhi senyuman, seolah ini semua sudah ditakdirkan. Setelah tertawa, Luo Jin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya pada Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, sudahkah kamu memutuskan kapan kamu akan pergi? Tanya Luo Jin. Mari kita atur untuk 3 hari kemudian. Dalam 3 hari, kami akan berangkat ke wilayah barat, ucap Xiaoyan. 3 hari? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Ucap Luo Jin. Xiaoyan tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak sedang menjungkir balikan dunia. Tidak perlu membawa apapun. 3 hari sudah cukup, ucap Xiaoyan. Luo Jin tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk setuju. Lagi pula tidak masalah baginya apakah mereka berangkat lebih awal atau terlambat. Waktu malam berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, hari sudah pagi di hari kedua. Pagi-pagi sekali, kota kuno sudah sangat ramai. Apalagi ada 2 berita besar yang tersebar kemarin. Orang-orang di kota sangat gembira. Berita pertama adalah Kaisar Api Yanxiao yang menghilang 2 tahun lalu telah kembali hari ini. Dalam 2 tahun, kekuatannya telah meningkat dari bandi bintang 3 menjadi bandi bintang 5. Saat berita ini menyebar, seluruh kota kuno langsung menjadi hidup. 2 tahun lalu, Xiaoyan telah mengalahkan bandi bintang 7 dengan kekuatan bintang 3-nya. 2 tahun kemudian, dia sebenarnya mengalahkan salah satu dari 2 penguasa kota kuno, Mu Han. Mu Han sebenarnya telah dipukuli oleh Xiaoyan hingga dia tidak lagi menyerupai manusia. Mu Han adalah bandi elit bintang 9, namun dia tidak memiliki kekuatan apapun di depan Xiaoyan. Martabat bandi bintang 9 seperti anjing jerami. Namun ketika semua orang berpikir bahwa ini semua adalah berita tentang Xiaoyan,
Hanya dalam waktu 1 hari kota kuno sekali lagi diguncang oleh berita lain. Saksi mata mengatakan bahwa di pegunungan abu-abu di luar kota kuno, dia telah melihat seorang pria berpakaian hitam menghadapi tekanan Doudi sendirian dan bertahan sepanjang hari. Setelah berita ini menyebar, tatapan semua orang di kota kuno tertuju pada Xiaoyan. Jadi Xiaoyan tidak hanya kembali dengan cara yang kuat, dia juga telah memecahkan rekor Muhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun dalam waktu yang lama. Selain memukuli Muhan dengan kejam, dia juga melawan tekanan Doudi sendirian dan memecahkan rekor Muhan dalam setengah hari. Kedua hal ini benar-benar menampar wajah Muhan. Kembalinya Yan Xiao menyebabkan keributan di kota. Bahkan langit pun berubah warna karenanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.